Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Anto Ramana di X Live Channel, salah satu portal video pembelajaran yang khusus membahas tentang Microsoft Excel. Dan untuk tutorial yang akan saya share kepada Anda kali ini adalah tentang bagaimana cara membuat script kode makro VBA untuk membandingkan dua buah data dan mengambil data yang sama sesuai dengan kriteria pembandingnya. Kira-kira seperti ini jadinya. Oke, itu adalah tutorial yang akan saya share kepada Anda untuk pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu ya. Saya tunggu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya teman-teman awal dulu dengan berdoa ya, agar apa yang Anda dapatkan nanti benar-benar bermanfaat ya. Oke, langkah pertama, siapkan dulu data yang akan teman-teman bandingkan. Ambil contoh seperti ini, saya buat asal saja ya. Data 1, di sini ada nilai, kemudian di sini ada data 2. Oke, di data 1 ada nama seperti ini aja deh. Dan untuk data 2-nya, ini sebagai pembandingnya nanti untuk melihat apakah data yang ada di kolom ini, di kolom A, di data 1 ini, ada di data yang ada di kolom D atau data 2. Oke, saya isi dengan nama-nama asal, tapi sebagian atau beberapa data itu ada di sini. Ini sorry 6. Oke. Di sini saya tulis setelah 2 ada 6, di sini ada 7, di sini ada 11, di sini ada 20, di sini ada 8. Oke. Ini adalah contoh data sederhana yang saya miliki yang akan saya bandingkan dan nanti hasilnya akan saya tempelkan di sini. Di sini nanti nama ini, kemudian di sini adalah nilainya sesuai dengan yang ada di sel yang ada di kolom B ini. Oke, setelah Anda selesai membuat data-data yang akan Anda bandingkan, langkah selanjutnya adalah tekan tombol Alt F11 untuk membuka jendela Microsoft Visual Basic Editor. Oke, ini adalah jendela Microsoft Visual Basic Editor. Selanjutnya adalah Anda membuat sebuah modul baru. Anda klik kanan di daerah kosong di bagian jendela ini ya, project ini. Klik kanan, Anda pilih insert, kemudian modul. Beri nama terserah ya, namanya bandingkan aja deh. Enter. Oke, langkah berikutnya adalah ini kalau saya pelajari dari beberapa forum-forum yang tersebar di dunia maya, forum-forum Excel tentunya ya, bahwasanya mendeklarasikan sebuah variabel itu sangat penting ya. Jadi langkah awal ini agar nanti kodenya berjalan dengan sempurna, saya akan mendeklarasikan dulu beberapa variabel. Contohnya seperti ini, variabel yang akan saya gunakan, variabel asli as varian, kemudian saya lanjutkan variabel tujuan, itu aja deh, as varian, kemudian x as varian juga. Saya lanjut dengan variabel y as varian. Saya lanjutkan dengan nomor as long. Oke, selanjutnya adalah saya menentukan isi dari variabel asli. Saya ketik kata seperti ini, set asli sama dengan, nah ini nanti saya arahkan ke sini ya, ke kolom A, mulai dari kata 1 sampai dengan 10. Oke, kemudian saya lanjutkan seperti ini. Set asli sama dengan ring buka kurung. Oke. Ring buka kurung, kemudian dari A2 sampai dengan A11. Petik karena ini adalah sebuah ring ya. A2 sampai dengan A11. Oke.
Ini sebenarnya sudah selesai ya. Teman-teman bisa akhiri dengan tutup petik dan tutup kurung. Namun jika nanti teman-teman mempunyai data yang dinamis, artinya tidak hanya sebatas sampai dengan baris ke-11, teman-teman bisa menggunakan lanjutan dari kode ini. Saya akan membuang angka 11. Oke, A11-nya saya hapus. Kemudian saya lanjutkan dengan seperti ini kode. Dan ring A1. Oke. Ini nanti akan membaca mulai dari ring A1 yang berisi data atau berisi nilai sampai dengan NXL down, oke, tutup kurung, dan row. Ini artinya adalah baris kesekian yang berisi data. Untuk kasus ini berarti ini isinya ring A1 sampai dengan NXL down.row ini sampai dengan 11. Oke. Jadi ini sebenarnya sama artinya dengan A2 sampai dengan A11. Sorry, ini A2 jangan A1. Ini artinya sama dengan ini. Jadi nanti kalau teman-teman memasukkan nilai di sini, misalnya setelah nilai 10 ini, teman-teman masukkan nilai 11, nilainya seperti ini. Ini secara otomatis di dalam kode ini secara otomatis membacanya bukan lagi A2 sampai dengan A11, melainkan A2 sampai dengan ini A12. Oke. Jadi ini adalah baris terakhir yang berisi nilai. Oke, mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Mudah-mudahan juga tidak terlalu cepat saya jelasinnya. Oke, yang kedua saya akan menentukan juga variabel tujuan. Sama, namanya set tujuan. Oke, sorry, saya paste aja di sini. Copy, paste karena sama. Cuman bedanya di sini tujuannya saya gunakan di ring ini ya. Sebenarnya bukan tujuan sih namanya ya. Biarin deh, salah. D2 sampai dengan D terakhir. Nah, ini D terakhirnya, maksudnya D baris terakhirnya adalah sampai dengan D7, bukan lagi D12 ya. Ini saya harus rubah, bukan A1 melainkan D1. Ini nanti membacanya dari sel D2 sampai dengan sel D7. Itu kalau isinya sampai di sini saja. Kalau diisi sampai seterusnya, juga ini akan secara dinamis berubah. Dengan catatan, ya, dengan catatan teman-teman mengisinya jangan lompat-lompat nih. Setelah 8 di sini kosong, kemudian di sini 9. Nah, ini artinya yang dibaca juga salah nantinya. Jadi kalau bisa mengisinya secara berurut, jangan sampai ada sel yang terlewati. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita sudah selesai menentukan dua variabel, variabel asli dan variabel tujuan, nah sekarang saatnya kita akan membandingkan dua buah data tersebut ya. Dua buah ring ya, bukan data ya, dua buah ring. Ring A di sini di kolom A sama dengan di kolom D. Script kodenya seperti ini. For each x, saya gunakan di sini variabel x. For each x in asli. Jadi setiap nilai x yang ada di ring asli ini. Nah, kemudian selanjutnya lagi. For each y for each y in tujuan. Jadi ada dua buah for each di sini. Tiap nilai x ya yang ada di ring asli, ring aslinya ada di sini, ring aslinya A2 sampai dengan A12. Dilanjutkan setelah membaca ini, dilanjutkan dengan baris berikutnya membaca setiap nilai y yang ada di sini. Di ring tujuan, yakni di ring D2 sampai dengan D8. Lanjutannya, ini untuk membacanya, jika x sama dengan y, maka, nah, jika salah satu atau salah duanya atau salah beberapanya, nah ini nilainya sama atau namanya sama. Misalnya di sini ada 2, ini juga 2, berarti sama. Berarti nanti hasilnya, maka hasilnya nanti saya letakkan di sini, di kolom F atau indeks ke-6. Kolom F-nya seperti ini. Maka sel ada kelupaan ini, ada yang kelupaan. Sorry. Oke, di sini teman-teman ada yang kelupaan. Di sini tadi kan saya sudah mendeklarasikan variabel nomor ini ya. Oke, saya oke aja. Di sini nomor. Nah, ini saya lanjutkan di sini dulu aja. Nomor.
nomor itu nanti saya fungsikan untuk membaca baris. Nah, nanti letaknya di sini. Jadi membaca baris untuk meletakkan hasilnya ada di baris kedua atau mulai baris kedua ya. Oke, tadi kelupaan ini. Nomor sama dengan 2, itu aja nanti. Jika baris X sama dengan Y, jika nilai X sama dengan Y, maka sel, nah ini selnya, sel yang pertama dibaca adalah baris. Oke, baris kedua di sini nanti, baris kedua lanjutannya adalah kolom indeks. Ini kolom indeksnya F, itu kolom indeksnya adalah A itu 1, B2, C3, D4, E5, F6. Oke, tutup kurung. Kalau cocok, isinya sama dengan nilai yang ada di X ini. Sementara untuk hasil berikutnya, yaitu yang isinya adalah nilai-nilai seperti ini, saya lanjutkan dengan kata-kata yang sama. Sel nomor. Kolomnya, kolom indeksnya bukan lagi 6. Kalau 6, teman-teman isi 6, nanti akan terhapus nanti hasilnya. Jadi, saya masukkan kolom indeksnya ke 7, yakni untuk kolom G. Jadi, di kolom 6 nanti isinya ini, di kolom ke-7 atau kolom G nanti isinya ini. Oke, tutup kurung sama dengan, nah, kalau teman-teman di sini tuliskan X sama dengan yang baris sebelumnya, nanti pasti akan error. Nah, kenapa? Karena kalau X, bukan error sih ya. Kalau X ini kan ini nilainya kan ya. Tapi saya ingin nilainya adalah yang ada di sebelah kanannya, yakni nilai yang berupa angka-angka ini. Maka di sini saya lanjutkan bukan hanya X, tapi saya menggunakan perintah seperti ini. Offset. Offset 0, kolomnya adalah kolom ke-1. Oke. Sudah selesai. Teman-teman tinggal tekan enter. Karena ada statement if, oke, ada lanjutannya ini. Biar nanti hasilnya tidak hanya ini kan nilainya konstan nih, nilainya kan hardcode ya, nilainya sudah saya tentukan di sini 2 barisnya. Kalau tidak saya lanjutkan di sini, saya masukkan nilai berikutnya, nanti hasilnya ya di sini terus di F2 dan K2 saja. Maka yang perlu saya tuliskan di sini adalah nomor plus 1. Oke, ini. Jadi tujuannya agar dia bisa pindah ke baris selanjutnya. Oke, setelah ada if, saya akhiri dengan statement and if. Oke, karena di sini ada statement for each juga saya harus akhiri juga ya dengan next. Oh, sorry, di sini ada next. Next yang pertama adalah next y, yang kedua, yang terakhir adalah next x. Oke, selesai. Tinggal kita mengujinya apakah ini berhasil atau tidak ya. Oke, jika teman-teman ingin mengujinya langsung di jendela Visual Basic Editor, teman-teman bisa menekan tombol ini ya, Run, atau tekan tombol di keyboardnya F5. Saya tekan F5 aja ya, F5. Nah, ini hasilnya 2, 6, 7, 8, 11. Ini yang data ini adalah data yang dimiliki, nama-nama yang dimiliki di kolom A, 2, 6, 7, 8, 11. Sementara 20 ini tidak ada, karena di sini belum ada. Kemudian, nah ini nilainya 2 sama nilainya ada 98, 6, ini di sini 6, 80 dan seterusnya. Oke, sekarang akan saya coba masukkan angka setelah 11, ada angka 12, ada angka 13, ada 14. Nilainya saya kasih asal juga. Oke, di sini saya ganti 20, ini pembandingnya 20, saya ganti menjadi 14. Oke, saya akan coba lagi. Saya akan tekan tombol play di sini. Oke, di sini. Nah, ini dia hasilnya. Hasil yang sama, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14. Data pembandingnya ada semua. Nilainya sesuai yang saya tulis di kolom A dan kolom B. Oke, itu adalah bagaimana cara saya membandingkan dan mengambil dan meletakkan hasil sesuai dengan kriterianya di sel yang lainnya.
Oke, mudah-mudahan tutorial yang cukup singkat dan cukup sederhana ini membantu teman-teman ya dalam membandingkan dua buah data dan mengambil data yang sama sesuai dengan kriteria pembandingnya. Dan mudah-mudahan tutorial ini ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa, jika tutorial yang cukup membantu masalah Excel Anda, jangan lupa ya, klik tombol like, klik tombol share-nya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, saya Anto Ramana, sampai ketemu lagi di pembelajaran Microsoft Excel berikutnya, tentunya di excellive.com. Sampai ketemu lagi.